Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas dan mereview Glock 18C dari merek ASC. Dan ini merupakan pistolnya tim teroris ya yang ada di Counter Strike. Dan bagi teman-teman yang pernah main Counter Strike pasti tahu nih, pistol ini yang standar dari tim Tero. Dan ini finishingnya bagus banget ya, markingnya juga lengkap ya. Kemudian di dalamnya ada mag. Nah, magazine-nya ini berisi 23 BB. Terus di dalamnya ada BB loader, kunci hop up, dan BB bawaan. Dan ini kunci hop up-nya. Nah, kunci hop up-nya ini nanti buat nyetel sel hop up di inner barrel. Dan ini BB loader, dan ini BB-nya. Ya, kita review saja langsung. Dan nanti saya juga akan memberikan tutorial cara melepas slide-nya dan membongkar isi dalam slide-nya. Nanti kita juga bahas apa saja yang suka terjadi di troubleshooting di Glock ini. Dan ini unitnya, markingnya bagus, markingnya lengkap, finishingnya juga bagus. Dan ini gripnya juga ABS ya, slide-nya metal. Dan ini adalah selektor untuk mode penembakan. Nah, ini untuk single. Kalau single itu kalau ditekan tidak ada mag, maka dia akan terkunci triggernya. Dan ini safety dari si Glock. Dan jika kita ubah ke tengah itu mode safe. Kalau nggak ada mag dia akan terkunci. Tapi kalau ada mag dan magnya terisi, dia nggak akan tertembak ya, karena triggernya loss. Nah, ini adalah safety-nya. Nah, ini mode yang burst-nya. Memang kalau mau dirubah agak dimundur sedikit slide-nya ini ya, untuk merubah selektor. Jadi agak dimundur sedikit, baru ditekan dan diubah ke bawah. Nah, ini. Nah, kalau nggak ada mag dia akan terkunci. Jadi kalau mau merubah selektornya itu harus agak dimundurin slide-nya baru dirubah. Nah, ini kita kembali ke mode save. Dan ini markingnya ini gak terukir ya, tidak ada tulisan-tulisan kayak generasi sebelumnya, tulisan-tulisan putih. Dan ini kalau Glock 18C outer barrelnya ada kisi-kisi udara ya, karena dia full otomatis, jadi dia harus dikasih kisi-kisi udara kalau di unit aslinya. Dan ini magnya ini berkapasitas 23 BB. Nah, ini dia, ada terkunci ya, jika tidak ada BB dia akan terkunci. Nah, ini seperti ini, dia akan terkunci jika tidak ada BB. Dan ini adalah pengaman trigger. Jadi ini adalah safety yang kedua dari Glock. Jika kita tidak ingin menembak, kita bisa safety trigger. Jadi dia tidak akan tertembak triggernya, karena kita mode safe. Nah, kalau kita ingin tembak, tinggal ditekan lagi saja. Jadi ada dua safety di sini ya, ada dari selektor dan dari kunci trigger. Nah, kita lihat saja. Ini dalamannya. Jika dilihat, ini adalah tempat kunci hop up-nya. Ini hop up-nya ada di outer barrel di bagian belakang yang ada berupa gerigi-gerigi. Nah, ini gerigi ini harus kita matchingkan dengan kunci hop up-nya ya. Tiap gigi-giginya ini harus kita matchingkan. Kemudian sudah ketemu, cocok gigi, ketemu giginya, kita putar ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi giginya itu harus bertemu dengan gigi dari si kunci hop up-nya. Ya, kita lihat lagi, ini dari metal, ini dari ABS. Kalau gripnya dari ABS, slide-nya metal. Dan ini outer barrelnya juga dari metal ya, outer barrelnya metal. Untuk membuka slide-nya, ini kita tekan ke bawah, pin ini kita tekan ke bawah, kemudian dorong slide-nya ke depan. Nah, ini sudah terlepas. Nah, namun posisi selektor harus berada di posisi safe. Jadi harus ada posisi safe. Kalau di posisi single atau burst, dia nggak akan lepas guys. Jadi harus dipindahin dulu ke posisi safe. Nah, seperti ini, dipindahin ke posisi safe. Kemudian, nah, ditekan pinnya ke bawah ya,
lalu dorong ke depan. Oh, ini agak susah nih, jadi ditekan dulu ke bawah, nah dorong ke depan. Nah seperti ini baru bisa lepas guys. Nah slide-nya sudah lepas, kita lihat isi dalam slide-nya, kita bongkar. Dan ini adalah recoil spring, di dalamnya terdapat outer barrel. Outer barrelnya kita lepas dulu ya, dengan cara dorong ke depan outer barrelnya. Nah seperti ini, dorong dulu ke depan seperti ini, lalu keluarkan. Nah seperti ini udah lepas outer barrelnya. Kemudian mekanisme piston. Nah ini di sini adalah tempat gasnya masuk ke dalam chamber. Nah ini ada saya kurang tahu ini apa ya, tapi ini masukin gasnya dari sini, nanti gasnya masuk ke sini mendorong si piston. Ini inlet gasnya ke dalam piston. Nah kemudian dia akan tertarik ya. Nah ini adalah selektor pin. Nah selektor pin ini gunanya untuk mengunci si selektor agar tidak lepas. Pin ini gunanya untuk menahan selektor ya guys. Kalau mau mencopot pin ini, kita buka rear side-nya, kita geser. Di sini ada baut L. Nah, baut L ini nanti kita buka untuk melepas si pin selektor. Dan hati-hati guys, pin ini suka hilang. Hati-hati. Jadi kalau pin ini hilang, ini kadang-kadang baut L-nya kurang kenceng, dikencengin dulu. Hati-hati, karena ini pinnya suka hilang. Jadi bisa melepas si selektornya ini. Kalau pinnya hilang, selektornya bisa lepas, bisa hilang. Yang sering banyak kejadian itu, pin itu hilang karena baut L-nya kurang dikencengin. Hati-hati ya guys. Jadi sering-sering dicek itu baut L-nya, atau ditutup saja dengan selotip belakang ininya. Di belakang pinnya itu kita tutup selotip biar nggak lepas. Kalau lepas, kalau mau lepas, kita gunakan kunci L. Nah kunci L nya ini ukurannya kalau nggak salah 0.87. Oh nggak bisa ternyata, kayaknya kebesaran. Kita pakai yang lebih kecil. Nah ini bisa nih, yang lebih kecil daripada 0.87 baru bisa. Nah kita buka ya, kita buka baut L nya. Jadi ini adalah tutorial untuk membuka mekanisme piston di dalam Glock 18C. Pertama kita buka dulu nih baut L yang di atasnya untuk melepas si selektor pinnya. Kita buka. Nah ini sudah keluar bautnya. Dan ini ingat guys, kalau kita mau pasang lagi, pastikan ini terkunci dengan kencang ya, agar si pinnya itu nggak lepas. Ya bautnya. Kemudian kita copot ya si pin selektornya ini. Dan untuk mencopot pin selektornya ini harus diubah ke posisi single. Nah baru bisa kebuka. Nah baru bisa copot. Kalau dia di posisi safe, dia itu nggak akan copot. Jadi kita harus ubah dulu ke posisi single, baru pinnya bisa copot. Nah lalu kita ambil, kita cabut si selektornya ini. Rubah dulu ke posisi safe ya, kita rubah ke posisi safe, baru kita cabut si selektornya ini pelan-pelan. Nah di dalamnya ini ada ball bearing guys, hati-hati, ini ada ball bearing. Dia nempel ke per yang di dalam ini nih, per yang kecil. Nah ini per yang kecilnya ini dia nempel ke situ. Ini jangan sampai hilang, dan ball bearingnya juga jangan sampai hilang, karena kalau ball bearingnya hilang kita nggak bisa lagi switch mode tembakan kita, karena ball bearing ini gunanya untuk menggeser-geser si selektornya ini. Nah ini di dalamnya ada baut ya, baut untuk ngelepasin si pistonnya sistemnya ini. Kita copot dulu ya, kita lepas dulu bautnya dengan obeng kembang, copot. Nah. Oke, masih susah, masih belum copot. Nah, sudah kecopot ya, Bu.
bautnya sudah copot. Kemudian kita angkat pelan-pelan guys. Nah ini ball bearingnya sudah keluar pelan-pelan ya, jangan sampai hilang ball bearingnya ini. Kalau hilang susah sekali mencarinya nih, unit part ini susah sekali dicari ball bearing ini. Kita simpen dulu. Nah ini kita angkat pelan-pelan. Nah ini dia mekanisme pistonnya sudah kita angkat. Oke. Dan ini slide-nya. Kita taruh dulu slide-nya. Dan di dalamnya ini ada per 2 biji. Nah ini pernya ini jangan sampai hilang. Per yang kecil ini gunanya untuk membalikkan posisi piston. Jadi setelah menembak, piston akan kembali ke posisi semula. Nah ini gunanya per ini. Per yang dua biji yang kecil-kecil ini. Nah ini dia pernya. Jangan sampai hilang guys. Jadi kita amankan dulu ya per yang ini, karena fungsinya krusial. Dan ini adalah si pistonnya. Nah pistonnya ini ada seal. Oh ya lupa juga nih, ini harus dilepas juga. Nah ini ada seal, piston sealnya ini, atau orang bilang juga kadang-kadang ini adalah pistonnya. Kalau saya menyebutnya ini piston seal. Piston seal ini yang sering sekali terjadi kerusakan guys. Nah ini yang sering sekali jadi kerusakan, suka robek. Piston sealnya ini robek. Kalau ini robek, nah kalau kita nembak itu nanti slide-nya nggak bergerak dan gasnya keluar banyak seperti macet gitu ya. Jadi slide-nya nggak bergerak tapi gasnya ketekan gitu ya, keluar semua gasnya, nyembur gasnya, tapi tidak nembak gitu. Dan slide-nya juga nggak mundur gitu ya, slide-nya nggak mundur, triggernya terkunci dan gasnya keluar banyak semua sampai habis. Nah ini biasanya yang terjadi. Nah jadi ini kalau misalnya rusak harus diganti guys. Nah sekarang kita balikin lagi ya seperti semula. Nah ini kita pasang lagi pernya. Per ini kita pasang lagi yang 2 biji ini. Nah ini cara pasangnya seperti ini. Jadi si silindernya dimasukin dulu, baru masukin si pernya. Pernya ini kita masukin. Oh ya, ini silindernya dalamnya ini belum kita lihat ya. Nah ini dalamnya seperti ini. Seperti ini ya, kalau kurang jelas mohon maaf ya kalau nggak jelas. Nah ini nozzle-nya. Nah ini kita mau pasang lagi ya, kita coba pasangkan lagi ke posisi semula ya. Kita masukkan, sesuaikan dengan lubangnya ya. Nah kita sesuaikan chambernya nih, kita masukkan, lalu kita masukin lagi pernya. Si per chambernya ini kita masukin lagi ke dalam lubangnya itu seperti ini. Ya sudah masuk ya, satu lagi kita masukkan lagi ya, kita masukin pernya. Nah ini nggak apa-apa guys, kalau misalnya nongol begini pernya tuh nggak apa-apa, memang sudah seperti itu ya. Memang dia harus nongol. Nanti kita masukkan ke dalam slide, dia akan tertekan. Yang kayak gini kita masukin ke dalam slide. Pastiin pernya ini nggak nyangkut ya. Dan kita pasang dulu tutup belakangnya. Nah ini pernya ini pastikan per yang si chamber tadi tertekan ya. Pastikan dia masuk ke dalam slide. Nah ini sudah kita masukin ke dalam slide. Nah kita pastiin lagi pernya bekerja atau enggak. Kayak gini caranya. Nah ini bekerja nih. Ini pernya bekerja, per chambernya bekerja. Nah ini artinya kita sudah cocok posisi per dengan slide-nya. Kalau nggak cocok biasanya dia akan tersendat si posisi si chambernya tadi. Kalau kita tarik dia tuh kayak tersendat, bahkan macet. Nah ini kita pasang lagi bautnya, kita kencangkan. Ini penting ya, harus kencang, sekencang-kencang mungkin, karena kalau nggak kencang ini bisa oblak.
Kalau oblak itu biasanya posisi si nozzle sama si inletnya si gasnya itu sama outletnya si magazine nggak cocok. Nah ini kita pasang ya ball bearingnya. Kita pasang ball bearingnya, tempatkan di lubangnya yang sudah ada nih, diposisikan di tengah. Nah ini diposisiin di tengah si ball bearingnya. Nah ini kita masukkan lagi si selektornya. Selektornya ini kita masukkan, kita posisiin match dengan si ball bearingnya ya. Ini harus match antara pair yang ada di dalam selektor dengan ball bearingnya harus match. Nah ini baru bisa masuk. Nah kita masukin lagi safety pinnya, pin selektornya kita sudah masukin, langsung kita kencangkan lagi bautnya dari atas. Ini juga penting ya, kita harus benar-benar kencangin ini si bautnya pin selektor ini, karena kalau nggak kencang itu pin selektornya bisa lepas, dan kalau pin selektornya lepas itu selektornya nanti bisa copot guys. Nah kalau udah copot guys, susah nanti kita masangnya lagi. Untuk mode penembakan dan mode safety-nya udah susah kalau selektornya lepas, dan kalau pinnya lepas itu juga susah buat nahan si selektornya ini biar nggak lepas. Nah ini udah terpasang ya. Nah ini outer barrelnya ya. Outer barrelnya ini dalamnya ada inner barrel. Nah ini inner barrelnya, dan ini yang ada setelan hop up-nya nih. Nah ini yang saya maksud tadi, ini adalah gigi-gigi untuk setel hop up. Nah ini dicocokin sama si setelan penyetel hop up-nya ya. Dan ini outer barrelnya. Dan ini adalah recoil spring. Nah recoil springnya ini udah saya ganti ya dengan guarder. Ini dari metal, kalau bawaannya itu plastik. Nah ini metal ya, dia dari besi. Ini punya guarder, ini udah saya ganti. Kalau yang bawaannya itu dari plastik guys. Nah ini udah saya ganti. Dan saya punya outer barrel dari guarder. Nah ini dia outer barrel guarder, ini punyanya Glock juga, dan ini punya drat. Nah dia punya drat, jadi kita bisa pasang silencer guys. Dan ini dari besi ya, dari steel, bukan dari metal kayak bawaan standarnya. Ini standarnya, ini yang standar bawaan unit, dan ini guarder. Nah ini ada udratnya, dan ini bahannya dari besi ya, steel. Dan saya akan pasangkan lagi. Nah ini inner barnya kita pasangkan lagi ke dalam outernya. Nah kayak gini ya, udah kepasang nih innernya sama outernya. Nah kita pasang outernya ke dalam slide, dorong ke depan. Nah seperti ini jadinya. Terus kita pasang lagi recoil springnya. Nah ini guys, kadang orang suka ada yang salah pasang, jadi masangnya itu dia seperti ini awalnya. Ini kebanyakan orang suka salah cara masangnya ya, cara masang recoil springnya. Yang benar itu caranya seperti ini. Nah ini masukin dulu ke depan, dari depan dimasukin, lalu didorong dari belakang. Nah dicocokkan ke slide-nya. Nah ini kita pasang slide-nya ke body. Nah ini sudah terpasang ya slide-nya. Nah ini sudah selesai. Kita sudah selesai merakit ulang lagi. Dan saya punya long mag. Nah ini long mag-nya long mag KSC ya. Nah ini ada marking Glock-nya. Long mag ini isi BB-nya kurang lebih 50 BB, dan ini 23 BB kalau yang standar. Nah ini seperti ini tampilannya kalau sudah pakai long mag. Keren sih. Nah ini kalau dengan long mag, cuman bobotnya jadi tambah berat ya guys. Nah kita akan coba ya dengan green gas. Green gas yang saya pakai ini blowback Yankees. Nah ini cara isi blowbacknya.
isi gasnya, maksud saya dari bawah ya, dari bawah isinya seperti ini, isi gasnya kayak gini. Kita akan tes unit ini tanpa BB ya, tanpa BB. Jadi pin si slide-nya kita tekan ke bawah. Nah ini kita ubah dulu modenya ke single. Nah pinnya ini kita tekan ke bawah. Nah ini, jadi tanpa BB pun kita bisa ngetes. Nah ini mode singlenya, jadi pin. Nah ini mode autonya, mode bus. Kita tekan pinnya lagi ke bawah. Nah ini mode bus. Rate of fire-nya gila sih. Ini kalau kita tekan terus triggernya, inilah yang dijuluki sama si KSC itu happy trigger. Jadi kita tekan triggernya terus, rate of fire-nya bagus banget, keren. Nah ini kita mau bagi ke single, kita tes lagi dengan single ya. Nah ini dia kalau single. Nah kita ubah lagi ke bus. Wah mantap deh kan, keren. Nah ini udah habis gasnya nih. Kalau dia habis gasnya, triggernya terkunci. Itu juga terjadi kalau misalnya BB kita juga udah habis, triggernya terkunci. Nah ini kita pakai yang long mag ya. Nah ini long mag. Agak susah nih nutupnya, sebentar. Nah ini dia, kita pasang, kita tes ya. Oke, triggernya kembali seperti semula. Kita tes dulu mode single, mode burst. Mantap, keren busnya, habis gasnya. Oke guys, sekian review dan tutorial disable dari Glock 18C milik KSC ini. Sampai jumpa di review unit selanjutnya.